Farid apa yang paling saya lebih enak kalau nama lengkapnya saya panggil apa? Ya Farid saja. Lengkapnya kan Tanggulat Ilun deh. Ya Farid Trisdianto. Farid Risdianto. Mahani. Karaengnya di mana? Karaeng itu begini Abah. Kan waktu Facebook kan Karaeng. Iya, begini ya Pak. Makassar Ji. Iya, tena badi-badinya. Begini ya Abah. Wah, teman tahu masalah Makassar. Iya, saya 8 tahun di Makassar. Betul. Saya sampai ada dapat gelar itu Karaeng. Kebetulan saya menikah di sana di Sulawesi Selatan. Oh, istri orang. Iya, orang selatan. Orang selatan. Iya. Jadi baru. Jadi karena di situ ada istilahnya, artinya Karaeng itu Abah raja. Oh, Ningrat ya, iya, Ningrat. Darah biru. Iya. Oh. Keluarga besar. Kebetulan istri saya itu masih ada hubungan ke situ. Masih keturunan darah biru. Iya. Jadi, jadi sampai lengket Karaeng itu karena di mana-mana saya cuma setengah meter saja bergerak dari tempat itu selalu orang tegur, Karaeng, Karaeng. Jadi setiap bagara itu orang tegur siapa saja yang melihat. Orang tegur Karaeng. Iya Karaeng, iya Karaeng. Kemana ki? Nah, jadi saya pikir-pikir loh. Kenapa saya ini sudah namaku ini bukan Karaeng? Betul. Cuma karena sudah menikah dan sudah masuk di keluarga itu, ya apa boleh buat? Apa boleh buat dan apa salahnya sih? Nah, karena masyarakat di situ sudah panggil Karaeng, ya terpaksa saya taruh saja Karaeng Muhammad Farid Turate ya. Malah justru lebih bagus tuh. Ya, begitu. Oh, jadi kan. Oh, pantasan ya. Macam sampai teman kan karena dia DP istri guru, orang juga panggil Pak Guru. Oh dia padahal dia bukan guru. Itulah. Jadi begitu itu ya. Kebiasaan itu. Jadi terbawa kebiasaan itu. Tempel di situ. Jadi sama dengan istrinya Haji, DP suami dia panggil Pak Haji. Pak Haji, padahal di Pulau Haji. Di Pulau Haji. Kan belum naik haji dia cuma DP istri yang sudah naik haji. Oh jadi sama Auditolobe itu panggilan Karaeng itu. Pati Om Farid. Nah, jadi begitu kalau tiap Adingo bisa jalan-jalan ke sana sudah pasti itu. Iya Karaeng. Kalau saya dapat jodoh orang di sana, Patapoli misalnya. Walaupun tidak dapat jodoh, tapi kalau memang di sana aktivitas di sana sudah pasti itu dipanggil, apalagi di daerah Goa Jeneponto itu. Itu pada umumnya masyarakat Karaeng. Apalagi kalau kita belanja di pasar tradisional itu. Di mana? Di Jeneponto, di Pasar Karisa. Itu saya lama di situ. Itu Pohuwato? Tidak, Pasar Karisa. Oh, bukan Pasar Marisa. Iya, Karisa. Oh, beda. Beda. Jadi di situ itu kita langsung disapa oleh pedagang. Iya, Karaeng beli apa, Ji? Oh, gitu. Jadi walau tanggul itu ya. Di pengistilahan. Kalau di Gorontalo Uti. Uti Mutaliwolo iya. Jadi Odito. Oh, jadi Odito ya. Iya. Tapi memang ada aslinya turunan raja itu. Memang ada. Iya, banyak istilah-istilahnya. Gitu. Sama ada yang orang Bajual di mana? Ada ini orang Gorontalo kan? Iya. Kan tanggul tikatu. Lotalito hempotalito meladu kan ramba-ramba. Karena tikatu tanggulio, lalu potato meladu. Itu buat ya orang mana dulu tali tolio ramba-ramba bau tambah katu tali tangguluan dua hengali poli ramba-ramba tambah katu dua hengali pol tali tanggulu dikatu kan pada aja mau tambah katu sambil puluh toma linduli tante kenal saya nganda main rugi baru itu katu tadi itu logat Manado. Hati putaran mah Oh jadi itu ya? Ya jadi begitu. Baru saya dengar sebelum buka showroom Pak Kaparit ini, Om Farid ada bisnis sebelumnya. Saya waktu sebelum melangkah ke usaha sekarang ini banyak sejarah Abah. Saya sebenarnya ini menyedihkan. Saya cerita. Tidak boleh, itu apa-apa. Karena lebih sedih karena ayah saya sudah meninggal.
Karena beliau yang jaga saya waktu itu sakit. Saya aba di tahun 2002 itu saya TNI. TNI? Iya. Oh, pantasin pakai. Kalau ini kebiasaan, kami memang jiwa. Jiwa itu tidak akan luntur, Aba. Kalau kita pernah merasakan pendidikannya itu. Jadi ikut pendidikan TNI? Iya, saya pendidikannya di Ipar Gunung Sentani tahun 2002 di Iteng Cakarduma. Oh, di iya. Om Parit ini. Kalau di Warkop itu sudah banyak yang kenal. Tapi saya belum tahu itu. Karena pernah saya leteng saya ketemu di situ. Iya. Baru? Di situ saya kena malaria. Satu bulan di rumah sakit Martin Inde, Jayapura. Oh, jadi tugas di Jayapura? Iya. Tugas apa di sana? Ditugaskan di sana? Saya pendidikan di sana. Oh iya. Oh, Sentani di Sentani. Iya, Baru. Waktu itu almarhum. Tahun berapa itu? Tahun berapa? 2002. Saya dari 2001 itu sudah di Papua. Kebetulan ada mama angkat saya. Saudara ibu saya. Sejak beliau tugas di Manado itu saya sudah diambil. Saya 7 kali masuk polisi tidak tembus. Tidak lulus. Ya. Serta mama angkat saya ini dimutasi ke Polres Serui, Yapen Waropen. Dia pergi ke Serui, saya minta izin untuk ke Makassar. Baru. Pas saya di Makassar ditelepon, sudah berapa bulan begitu. Katanya kalau kamu mau pingin tetap jadi anggota polisi atau tentara, kamu berangkat sekarang. Ada penerimaan di sini. Baru? Karena saya melihat masa depan saya, jadi saya berangkat. Berangkat saya lewat Bitung. Dari Makassar saya mendarat, langsung Manado, Bitung, naik kapal Cermai. Saya tidak lupa sejarah saya. Cermai. Ya. Baru. Itu 6 hari perjalanan, sekitar 5-6 hari. Saya turunlah di Serui, langsung dijemput. Baru. Nah, setelah sampai saya, kan beliau tinggal di rumah dinas. Beliau ini Polwan. Terus saya sudah tinggal di rumah dinas, saya ini sudah kaget. Kok kenapa saya jadi tentara? Baru. Karena maunya saya itu polisi. Polisi, iya. Cita-cita awal itu polisi. Iya. Tidak ada rezeki di situ. Iya. Tidak ada rezeki. Cuma karena mungkin itu tidak jodoh, tidak garis tangan orang bilang, ya saya masuk sebagai TNI dan rezeki di situ. Rezeki ternyata di situ. Satu kali masuk tembus. Tahun berapa itu? 2002. Bulan Agustus. Saya itu. Nah, terus? Sudah ikut pendidikan. Nah, bapak saya itu sudah menelpon ke saya. Katanya mereka persiapan datang ke Papua untuk pelantikan dengan om saya. Tapi saya sudah jatuh sakit. Malaria ini? Iya. Kan di sana rawan malaria, Pak. Iya. Kita di sana itu tidak bisa terlambat makan. Tidak bisa juga cepat tidur. Ada harus diatur pola makan dan pola tidur. Tidak sembarang kita seperti di Gorontalo baru jam 7 sudah tidur, ya sudah bangun sudah menggigil itu. Artinya bagi orang luar yang ke sana. Oh iya. Itu pasti itu. Itu sudah adat, itu sudah pasti. Begitu. Baru. Nah, 1 bulan saya itu di Martin Inde. Dirawat. Sampai itu kenapa saya bilang. Tapi tinggal menunggu pelantikan itu. Iya. Kenapa saya bilang itu saya sedih. Saya masih teringat. Memang masih teringat bayangan seorang ayah. DP gembira, DP senang. Iya, bukan itu.
yang bikin sedih itu seorang ayah menjaga anaknya di rumah sakit. Kan di sana tidak bisa dipertemukan. Oh, iya. Karena kita memang sudah punya ada perawat yang khusus. Merawat pasien. Karena di situ rumah sakit ini tentara. Bisa dipertemukan cuma awal-awal itu. Setelah itu keluar. Kita saja sakit itu pakai dinas, Pak. Semi dinas. Jadi bapak saya itu setelah sampai, kasihan bapak saya itu upayanya sangat luar biasa sejak mendengar saya sakit di Papua. Bayangkan yang diperbuat pertama kali, dia menulis berita di RRI bahwa berita keluarga barang siapa yang orang Gorontalo berada di Papua Jayapura, mohon kiranya bisa menengok anaknya, karena tidak punya keluarga di sana. Ya alhamdulillah, berita itu Allah kabulkan. Ada seorang Gorontalo yang datang. Saya kaget. Ke rumah sakit? Iya. Tahu di mana? Kamu punya ayah kirim berita lewat RRI. Jadi saya orang Gorontalo. Itu saudaranya Pak Tony Uloli, istrinya tugas di sana pegawai dan beliau kontraktor. Ya sekarang beliau itu sudah di Kabila sekarang. Suami istri sudah di Kabila. Dan saya lihat aktivitasnya sudah di politik. Pak Yudin Uloli. Itu Pak Yudin Uloli itu yang sering ngurus saya sampai jemput ayah saya dari kapal, antar ke rumah sakit, antar saya ke tempat pendidikan, jemput saya apa semua. Yang bikin sedih saya itu, ini kan ruangan. Di ruangan itu kan ada jendela kaca. Di sebelah tembok itu ada bangku untuk penunggu pasien. Disitulah ayah saya seorang diri tidur siang, pagi, malam. Berbantal tas pakaian yang dia bawa. Setiap saat menunggu informasi? Iya, dia tidak tinggalkan saya. Dia tidur situ, duduk di situ. Datang malamnya dia tidur, datang siangnya dia pergi ke masjid. Malam lagi pulang tidur di situ. Di situ saya sangat sedih sekali. Sampai saya rasakan sekarang ini entah apa yang harus saya lakukan. Iya. Bisa menghapuskan dosa itu. Karena sudah pasti dia kecewa. Kecewa karena saya sudah tidak lanjut. Iya. Saya minta mundur. Oh jadi minta mundur? Mundur. Nah di situ bapak jadi saya. Jadi belum sempat dilantik? Belum. Saya keputusan saat itu minta mundur apa? Saya sudah stres. Oh iya. Pikiran saya sudah tidak tahu, tidak karuan apa yang akan terjadi. Iya. Terus saya pulang. Saya kan diburu. Diburu, saya dicari. Saya sudah menyatakan saya sudah mengecewakan negara. Saya minta maaf. Tapi herannya saya, jiwa ini terkutik pada 3 bulan setelah itu. Ingin pulang. Berarti sudah ingin di sini? Kembali, iya. Ingin kembali. Itu yang herannya saya. Ingin kembali ke sana? Iya. Ingin kembali ke sana. Nah, maksudnya pada saat itu jiwa muncul ingin pulang ke sana, ingin kembali ke sana itu gara-gara apa? Maksudnya ada satu alasan kah atau? Saya tiba-tiba sudah sedih dan sudah timbul penyesalan. Karena tadi itu sudah mengecewakan negara. Ya, mengecewakan negara, mengecewakan orang tua. Jadi yang saya pikir itu apa? Satunya begini. Banyak putra-putri Indonesia yang ingin menjadi seperti itu. Tapi bahkan ada yang tidak lulus. Iya, bahkan ada yang belum jodohnya. Kenapa saya? Itu kan kalau sudah masuk ke situ itu kan sudah termasuk putra terpilih. Iya.
dari sekian ribu juta orang yang ingin masuk tentara. Jadi, kan itu kenapa saya kok berhenti tiba-tiba seperti ini. Iya. Padahal kalau dengan alasan pendidikan yang dari awal sampai terakhir itu bisa dilewati. Iya. Kenapa kok tinggal begini saya enggak bisa. Cuma memang di situ pada umumnya dan bukan hanya di TNI dan polisi juga. Di situ enggak bisa pikiran itu stres. Namanya dalam pendidikan enggak bisa stres. Iya. Kalau kita stres selesai. Jadi gitu. Saat itu memang sudah menyatakan langsung ke komandannya atau? Pokoknya saya sudah pulang. Saya sudah menyatakan bahwa saya sudah tidak bisa. Sebenarnya kan di tentara itu tidak bisa begitu. Harus menentukan sikap. Gitu. Tapi karena memang merasakan kondisi. Iya, kondisi saya sudah tidak mungkin lagi untuk menjalankan tugas karena dalam gangguan luar biasa. Iya, kalau itu kan kalau dipikir itu pelantikan itu sudah enggak lama. Baju pelantikan saya kok sudah di tempat jahit. Cuma saya heran kenapa saya bisa dirasuki dengan pikiran-pikiran kotor. Iya. Itu yang saya heran itu. Dan itu masih sampai hari ini masih terbayang. Sampai hari ini apabila kalau seandainya masih boleh mau ulang misalnya, iya kan? Kalau masih bisa diterima. Kalau masih boleh mau ulang. Iya, tapi kan tidak mungkin. Tidak mungkin. Sudah berapa puluh tahun yang 10 tahun yang lalu ya. Artinya kalau misalnya masih boleh mau ulang dan dengan umur begini masih boleh diberikan kesempatan, mungkin penyesalan tadi merasa akan terobati. Iya, mengecewakan negara dan benar-benar mengabdi terhadap negara. Sampai itu ibu saya sampai dengan sekarang itu merasa bagaimana ya? Karena memang jiwa ini tidak bisa dikeluarkan. Karena memang dididik dengan cara seperti itu. Iya. Coba abah selama sejak kenal saya itu bagaimana caranya saya bicara? Iya. Beda, artinya beda dengan ya teman-teman yang di warung biasa atau apa. Betul. Iya. Itu memang tidak bisa. Ibu saya itu pernah menangis. Jadi karakter itu sudah terdidik pada saat latihan di tentara. Iya, memang tidak bisa kok. Tidak bisa. Sudah dijiwain. Itu kan dikeluarin jiwa masyarakat itu. Iya. Betul, Ibu saya pernah menangis. Katanya sampai hati kamu itu. Cara bicaranya seperti itu kepada seorang ibu. Saya bilang, apa salah saya? Saya kan hanya bilang, saya itu mau bicara itu tegas. Supaya orang yang saya bicarakan itu gampang dia cerna, gampang dipahami. Betul. Seperti itu. Dan cuma kan seorang ibu itu kan namanya apalagi perempuan. Iya. Dia merasakan ada yang berbeda. Tapi alhamdulillah ayah saya yang sudah mengobati itu. Katanya, kamu enggak usah heran dia. Oh, sudah dijelaskan, diberikan penjelasan. Iya, karena saya melihat langsung dalam latihan mereka itu. Iya, enggak bisa. Pendidikannya luar biasa, membentuk karakter seseorang menjadi aparat negara itu. Kan tidak mungkin kita akan bertemu dengan masyarakat hanya bagaimana ya? Iya. Padahal kalau saya pikir dengan karakter seperti itu sebenarnya bagus. Kalau kita pakai dalam sikap kita sehari-hari. Iya. Karena apa? Kita di situ mudah menangkap kata-kata dan bisa secepatnya mengerti. Yang bahkan apa dulu kalau dengan dibelajarkan tegas dan apa dulu cepat mengambil keputusan yang tepat. Ya, begitu. Itu karakter yang dibangun karakter. Itu. Dan itu ternyata tidak dengan orang tua ibu justru merasa ada tidak bisa menerima. Sok beda. Iya. Terus itu sebenarnya dengan cara seperti itu orang tidak ada waktu untuk berbohong. Iya. Kan sudah memang dengan pendidikan itu kan. Karena dia cepat. Iya. Dia tidak akan ada waktu untuk berbohong. Tinggal siap. Ya. Nah, pada saat dia bilang siap itu dia memang sudah kecepatan luar biasa. Iya, itu sudah. Putusan itu. Itu sudah tidak bisa diherani lagi. Dan itu yang dilatih pada saat pendidikan. Iya. Luar biasa. Jadi cuman itulah. Jadi artinya sekian juta orang yang menginginkan untuk menjadi itu yang timbul di pikiran saya. Nah, Anda ketika jadi TNI tapi tidak sampai dipelantik, hanya
Artinya belum sempat melakukan tugas, itu tapi kalau sudah mundur. Salah, tinggal 1 minggu pelantikan. Karena memang waktu saya sebelum masuk rumah sakit itu kan, itu ayah saya dengan saya pergi ke tukang menjahit untuk permak baju pelantikan. Sampai sekarang itu baju pelantikan itu saya tinggalkan di tempat tukang menjahit itu. Yang saya bawa itu hanya PDL yang loreng itu. Tapi saya sudah hilangkan karena apa? Tadinya saya pajang di kamar saya. Lengkap dengan pangkatnya, nama saya, dengan kesatuan saya. Tapi setelah setiap karena masih jiwa. Iya. Tapi setiap ibu saya masuk, ayah saya masuk ke kamar, selalu menangis. Karena melihat itu timbul lagi. Betul. Dapat ingat lagi. Jadi saya trauma jadi saya karena saya lihat ini hanya menjadi, jangan sampai jadi penyakitnya mereka, saya musnahkan, saya hilang. Tapi jiwa itu masih ada. Tapi kalau jiwa, jiwa tentaranya sampai hari ini masih ada. Mungkin sampai detik saya mati. Istilahnya semangat saya itu 55.